Pak Alex. Terima kasih Ibu Ketua. Yang terhormat Ibu Bapak semua. Alex Indra Lukman, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, nomor anggota 162, daerah pemilihan Sumatera Barat 1. Baru kali ini rapat yang saya harus mencatat sedemikian panjang, Pak Menteri. Jadi mohon izin Ibu Ketua kalau kali ini saya bicara agak panjang. Data yang Bapak sampaikan, deforestasi hutan yang turun. Saya curiga, kebun kayu monokultur Bapak hitung sebagai ganti hutan primer, hutan alam primer di hulu sungai, sehingga deforestasinya turun. Itu juga tercermin dari data yang dipaparkan bahwa kerusakan di daerah aliran sungai sedemikian dahsyatnya. Maka tidak heran kalau banjir bandang ini luar biasa. Kalau ada data, ada foto mungkin, dan pasti saya rasa bapak-bapak juga sudah ketahui, ada gelondongan kayu di Sanyang Baka, Kabupaten Solo. Itu kita pastikan dari Taman Nasional Kerinci Seblat, Pak, kayunya. Coba Pak bayangkan, gimana nggak terjadi seperti ini? Kalau memang pembiaran itu sudah terjadi sedemikian lama, Pak. Bapak tadi nunjukin ada 3 kasus, ada 3 foto yang saya lihat, nih, yang sudah terungkap. Apa? Ayo upaya pemulihannya. Saya pastikan sampai sekarang juga belum. Ini kan yang disampaikan ini baru cuman soal pembabatan hutan, pembalakan liar, secuil, Pak. Bapak tidak paparkan data tambang ilegal yang menghancurkan hutan sedemikian parahnya. Ayo dong, buka. Itu kan di sepanjang aliran sungai itu semuanya juga tambang ilegal. Nggak bakal punya izin kok. Dan itu kawasan hutan. Kemana aja kita selama ini, Pak? Sekarang, kalau mau bicara dana rehabilitasi, Pak, saya sudah hitung, Pak. Dana rehabilitasi Bapak itu cuma Rp62.500 per hektar. Apa yang mau direhabilitasi, Pak? Sekarang masa tanggap darurat. Setelah itu kita akan masuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Saya harapkan Pak Menteri, Pak Wamen beserta jajaran, ayolah di rehab rekon ini, hutan ini juga harus direhabilitasi. Jangan sampai infrastruktur yang rusak direhabilitasi, direkonstruksi, tetapi hulu bencana ini tidak diselesaikan. Kalaulah siklon ini pertama kali dalam sejarah sudah terjadi, itu kan tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi, toh. Jangan nanti curah hujan lagi yang disalahkan. Pak, korban jiwa itu, Pak, tidak cukup lagi duka dan sesal kita di sini mengobati itu, gitu loh. Ya. Berapapun mahalnya biaya rehabilitasi ini, itu juga tidak bisa mengganti nyawa saudara-saudara kita. Tidak bisa mengobati penderitaan saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jadi jangan lagi bicara anggaran, Pak. Ayo, untuk satu nyawa itu tidak pernah bisa kita nilai, Pak. Apalagi dengan sedemikian banyaknya yang sekarang. Jangan pernah sampai terjadi lagi. Jadi all-out cost ini harus kita selesaikan. Ya. Bapak juga bicara tadi soal masalah mitigasi. Ya. Mitigasinya seperti apa, Pak? Aplikasi basis apa lagi? Ini kan butuh kreativitas baru, Pak. Butuh ide, gitu loh. Sumatera itu daerah yang berawan. Citra satelit itu sudah nggak bisa lagi menembus itu, gitu loh. Ini kan yang terjadi selama ini kan soal satelit, nih kan data-data satelit. Buktinya hutannya tetap gundul kok. Oleh karena itu ayo dong. Apa? Sekarang kan ada teknologi radar. Radar Sentinel itu bisa membaca bukaan lahan 0,1 sampai 0,5 hektar. Ayolah,
Jangan lagi kemudian berpikiran masih yang kuno-kuno gitu loh Pak. Sudah tahu dengan teknologi yang sekarang tidak memadai, ayo dikembangkan dong. Dipikirkan caranya. Tidak hal yang gagal kita ulang lagi terus-menerus gitu loh. Jadi tolong Pak Menteri Besar, ini benar-benar serius lah Pak. Ya, kita tidak berharap ini terjadi lagi Pak. Kami di Sumatera Barat itu Pak, kalau gempa udah makanan sehari-hari Pak. Ya. Cuman itu ya di dalam tanah ya. Nggak ada juga yang pernah bisa kami salahkan gitu loh. Ketika tanah ini bergerak gitu loh. Karena tidak bisa dimitigasi gitu loh. Belum ada juga ilmunya sampai ke sana gitu loh. Maka kami kalau di bawah 6 skala Richter nggak lari Pak keluar rumah Pak. Kalau sudah di atas 6 baru lari keluar rumah. Tapi kalau ini bisa Pak. Ini bisa dimitigasi. Kita tahu penyebabnya. Ayo. Kami pasrah dengan gempa Pak. Kami berdoa kalau sudah soal gempa. Tapi kalau soal ini kami tidak terima. Karena ini bisa diurai dan bisa diselesaikan. Terima kasih Ibu Ketua. Baik, terima kasih. Saya mau menambahkan sedikit. Bisa ditayangkan. Ada suaranya? Wah, sekali dari September Pak ya? Dari Sibolga ini? Baru ya? Inilah yang bikin apa itu? Banjir itu? Masih nggak ada kaitannya lagi. Hah? Nggak ada kaitannya itu ke sana. Kayu sebesar ini dibawa? Iya berapa ratus? Diameter? Berapa ratus kilometer itu dari? Hah? Berapa ratus kilometer itu dari Banyumas ke Sibolga? Wow. Udah merajalela itu Pak. Baik, Saudara Menteri, terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah tuh kayu? Dia bikin salah tuh pohon tuh apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia. Pencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia. Kok dipotong gitu aja? Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Baru kita kena bencana dia lewat di depan muka kita. Ini suatu apa ya? Suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia.
Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu, dan tolong jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini. Saya tidak mau, kami tidak mau hanya sekedar moratorium. Moratorium tuh besok-besok saya hidupin lagi. Tapi dihentikan, nggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong. Kita setuju semua ya teman-teman ya. Kemudian itu ada pohon-pohon juga yang sampai memenuhi pantai, memenuhi sungai. Itu kan bukan hanya itu akibat apa? Ya tadi Pak Alex bilang, pembukaan lahan baru untuk perkebunan, pertambangan. Ini harus diperketat lagi untuk syarat-syaratnya. Jangan kita biarkan gitu saja. Sudah cukuplah ini, jangan lagi ke depan mau siapa kayak itu di belakangnya, mau bintang-bintang kayak mau apa. Kita ini mewakili rakyat Indonesia. Bapak juga ditunjuk sebagai pembantu presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Kita tegakkan hukum yang setegak-tegaknya, siapapun itu kalau memang merugikan bangsa dan negara, merusak tanah dan hutan kita, ditindak aja. Bapak nggak usah takut-takut, kami di belakang Bapak. Baik, silakan Pak Menteri untuk memberikan tanggapannya atas pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan. Terima kasih Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan seluruh anggota Komisi 4 DPR RI yang mewakili fraksi masing-masing tadi, Pak Sony, Bu Alin, Bu Melati, Pak Rajiv, kemudian Bu Hindun, Pak Rahmat Soleh di atas sana, Pak Heri, dan juga pimpinan yang tadi memberikan saran, masukan, evaluasi, dan sekaligus motivasi. Pak Sony sudah, nomor 1 tadi Pak. Pak Sony nomor 1 tadi kita sebutkan. Pertama Ibu, Bapak sekalian, secara umum saya harus komentari karena memang banyak sekali tadi pertanyaan-pertanyaan yang satu sama lain melengkapi, menegaskan sekaligus overlap. Perintah Bapak Presiden kepada saya ketika ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan itu 2. Pertama beliau katakan, kamu jaga hutan. Yang kedua, kamu harus berani. 2 yang disampaikan Bapak Presiden. Dan dengan apa yang saya miliki, dengan tim yang saya miliki, kita terus berusaha bertransformasi untuk menjaga hutan kita lebih baik. Tadi banyak yang mengatakan ini sekedar data, tapi kira-kira data itu adalah penanda. Data statistik itu memang kita tidak bisa berhalakan, tapi paling tidak itu menjadi penanda apakah yang kita kerjakan baik, buruk, dan apa yang harus disempurnakan. Ketika tadi ada angka bahwa angka deforestasi kita dibanding tahun lalu itu rendah, bukan berarti kita harus menepuk dada. Betul tadi dikatakan oleh teman-teman yang lain secara historis, tadi Pak Wakil Ketua Pak Yohan, Pak Rajiv tadi juga mengatakan bahwa secara historis memang ada kesalahan struktural yang jangan diulangi lagi. Dan oleh karena itu penurunan angka deforestasi yang sementara ini kami lakukan itu memang tidak cukup mengkompensasi apa yang terjadi pada masa lalu. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan pada masa saya setahun ini saya sudah minta data secara terang benderang kepada teman-teman. Selain PSN yang diperintah oleh Pak Presiden, dan ini merupakan cita-cita beliau, asta-cita beliau, ya. Saya tidak pernah menerbitkan pelepasan kawasan kecuali 1 di luar PSN, yaitu pelepasan kawasan untuk kepentingan IAIN di Kampung Pak Johan di Bima, 59,19%. Di luar itu ya,
Di luar itu, saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan Pak Presiden Prabowo Subianto, tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan. Termasuk Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, ya, di 3 provinsi terdampak 1 jengkal pun, ya, saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut. Yang lain, izin tadi Ibu yang mengatakan tentang hutan alam yang ditebang. Saya baru menerbitkan 4 PBPH, ya, dan itu bukan PBPH untuk HTI dan penebangan hutan alam, tetapi justru PBPH untuk jasa lingkungan dan RE. Apa RE itu? Restorasi ekosistem. Ini perintah Pak Presiden. Saya coba jaga komitmen moral ini, ya, untuk benar-benar mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden. Tentang keberanian, alhamdulillah, wasyukurillah, perintah Pak Presiden harus berani. Dengan sekarang ada Satgas PKH, Bapak Ibu sekalian. Misalkan dalam contoh konkret Tesonilo. Persoalan yang puluhan tahun sudah menimpa Taman Nasional kita. Insya Allah saya adalah menteri pertama yang bisa menginjakkan kaki ke sana dan memulai memperbaiki Taman Nasional kita tersebut. Insya Allah nanti di Desember, paling tidak sampai Desember akhir nanti, Tesonilo yang total jumlahnya 81.000 yang sekarang diokupasi oleh masyarakat yang bersifat ilegal, kita berunding, kita persuasi kepada masyarakat, insya Allah akan mulai direalokasi secara damai sehingga nanti Gajah Domang dan saudara-saudaranya itu akan memiliki ekosistem yang lebih luas lagi dari 12.000 hektar, insya Allah menjadi 31.000 hektar. Jadi memang 2 perintah itu harus dikerjakan dengan memperbaiki tata kelola governance kita. Tidak mudah Bapak, tidak mudah. Karena dikatakan tadi Bapak sendiri mengatakan memang masalahnya sudah cukup besar. Nah, apa yang harus kita perbaiki? Kalau tadi Pak Bangka tadi, apa yang kita perbaiki? Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah menginisiasi revisi Undang-Undang Kehutanan. Saya kira itu penting sekali. Kalau kita bicara tadi Pak Sony tentang tata kelola, tadi Bu Alin juga melihat masa depan tentang itu, ya. Semua tadi tetap tentang Pak Rajiv juga tentang tata kelola, Bu Hindun juga tadi. Saya kira kita punya pengalaman panjang bagaimana hutan dikelola dan bagaimana kemudian cara mengelola kita itu tidak maksimum untuk memproteksi hutan kita. Yang terjadi pada undang-undang sekarang, Bapak Ibu sekalian, hutan produksi dan hutan lindung itu otoritasnya ada di provinsi. Di provinsi. Sementara tapaknya hutan produksi dan hutan lindung itu ada di kabupaten kota. Bupati apa mau ikut terlibat menjaga itu karena nomenklaturnya bukan mereka. Tidak terlibat. Apakah Kementerian Dinas Kehutanan di provinsi juga mampu untuk melakukan itu? Saya baru dengar dari Kepala Dinas Bengkulu, ya, anggaran yang mereka miliki untuk pengawalan hutan hanya 50 juta per tahun. 50 juta per tahun. Jadi nampaknya betul tadi beberapa Bapak menyampaikan bagaimana kita berharap sesuatu berubah tapi dengan cara yang sama. Komitmen moral perintah Pak Presiden saya coba jaga Bapak sekali lagi. Saya baru melakukan pelepasan kawasan hutan di PSN sekali lagi cuma 1 di kampungnya Pak Johan untuk kepentingan pendidikan keagamaan. Tidak sejengkal pun saya melakukan pelepasan kawasan di provinsi terdampak bencana. Tapi komitmen moral dan komitmen politik semacam ini tidak bisa akan langgeng tanpa ada perubahan struktural, yaitu perubahan undang-undang. Saya katakan tadi Bu, pegawai kami sekitar 16.000. Polusi se-Indonesia, polisi hutan kami jumlahnya 3.000. Di Aceh hutannya 3,5 juta, polusi kehutanan kami 64 orang Pak. 1 orang harus mengawaui 54.000 hektar. Jadi ini betul-betul kita pikirkan bagaimana kemudian ya
Misalkan kita selalu belajar dari satu orde ke orde yang lain, kita belajar. Dan dari kita mesti bisa memetik pelajaran dari apa yang terjadi itu. Ketika dulu Orde Baru dikritik bahwa sistem sentralisasi mengakibatkan kerusakan hutan dan kemudian didesentralisasi, hutan kita tambah rusak, Pak. Ketika dulu bapak bupati, bapak gubernur memiliki otoritas untuk melakukan alih fungsi hutan. Kemudian dikompromikan dengan sistem kongruen. Oh, ada di pusat tapi juga ada di daerah, tapi juga tidak terjangkau seperti yang saya katakan tadi. Pak Dori bikin cerita. Tapaknya ada di kabupaten kota, dinasnya tidak ada di kabupaten kota. Anggarannya jadi ada dua, Bu. Selain undang-undang kehutanan juga undang-undang otonomi pemerintah daerah. Di undang-undang 23 kehutanan itu dianggap sebagai bukan hal yang dibagi dua itu. Bukan urusan wajib. Bukan urusan wajib, tapi itu adalah urusan pilihan. Jadi dua undang-undang menurut saya harus diubah. Bagaimana kemudian urusan kehutanan menjadi baik. Yang kedua tadi, struktur. Ada polhut di kepala dinas, Pak, tapi dia tidak akan nurut kepada Dirjen Gakum kami karena bosnya bukan dirjen, tapi kepala dinas. Nah, saya kira revisi undang-undang termasuk melakukan pemberdayaan terhadap KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan, yang pada berapa tahun ini dilemahkan fungsinya menurut dengan di Undang-Undang Cipta Kerja seperti yang dikatakan tadi, mau tidak mau memang harus kita hidupkan kembali. Tadi Ibu mengatakan 30% dihapus Undang-Undang Cipta Kerja, ya harus dikembalikan kalau kita memang ingin bersama-sama menjaga itu dan mencoba melaksanakan secara serius. Jadi saya setuju sekali lagi Pak Sony, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga hutan kita. Ya. Saya sudah katakan perintah Bapak Presiden, saya terus terang otoritas tentu ada di saya, Pak, tapi saya sebagai pembantu Presiden tidak akan mengatakan sesuatu tanpa ada blessing dari beliau. Ya. Ketika tanggal 2 Februari saya mencabut 18 izin PBPH yang ngawur sengaur-ngaurnya, ya. Kita catat ada kategorinya, ada peringatannya, proses segala macam. Ya. Mereka punya PBPH tapi membiarkan orang nanam sawit di sana. Mereka nunggu supaya mungkin ada tambang di sana, nanti ada penyelesaian B2B. Saya cabut, Pak, 500.000 hektar, setengah juta saya cabut atas izin Presiden. Ya. Sekarang saya sudah identifikasi sebenarnya bukan pekerjaan karena banjir ini, sama sekali bukan karena banjir ini. Ini sebuah proses yang panjang dan memang saatnya saya akan melapor ke Presiden. Ada lebih kurang 20 PBPH saya katakan tadi, ya, yang luasannya sekitar 750.000 hektar, yang pada saatnya memang harus dicabut karena memang tidak melakukan fungsinya seperti yang diperintahkan oleh undang-undang. Moratorium tadi Ibu mengatakan, ya, saya setuju sekali, ya. Bahkan kalau untuk hutan alam kalau kita cabut sama sekali, monggo, ya. Karena memang sekali lagi saya baru menerbitkan 4 PBPH, saya dianggap, mohon izin Bu Ketua, selama ini saya dianggap tidak melakukan governance yang baik karena banyak izin yang tidak saya keluarkan. Perintah Bapak, saya katakan jaga hutan. Karena kita tahu bisnis menebang itu sudah sunset, tapi kok masih banyak orang yang ingin berbisnis itu. Pasti ada sesuatu. Saya terbitkan 4 PBPH tapi itu untuk jasa lingkungan, justru menanam. Bisnisnya sekarang menanam. Apalagi Pak Presiden sudah menerbitkan Perpres 110, ya, yang memungkinkan nilai ekonomi karbon melalui perdagangan karbon. Yang bisnis memang harus berubah, Pak, nggak menebang lagi, tapi dengan orang menanam dia mendapatkan sesuatu. Toh masyarakat kita sebenarnya, ya, livelihood masyarakat kita menjaga hutan itu sangat tergantung kepada kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Bagaimana mungkin mereka bisa menjaga hutan kalau mereka kelaparan, Pak? Itulah dulu ada program perhutanan sosial yang sekarang menjadi terus kita dorong. Kita dorong, Pak Presiden mengatakan 1,4 juta hektar untuk masyarakat adat kita kerjakan. Karena kita tahu bahwa masyarakat adat lah yang paling otentik, yang memiliki tradisi menjaga hutan. Saya terbuka
dengan LSM dan teman-teman pergerakan, saya terbuka sekali lagi, saya ajak sebuah satgas yang inklusif, ngajak teman-teman aman, teman-teman walhi untuk mencoba mempercepat penetapan hutan adat ini. Namun sekali lagi memang pekerjaan banyak sekali. Kita juga diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk tidak mengutuk masa lalu, mikul duur mendam jero, ya. Tapi kita belajar dari masa lalu agar tidak terjadi lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian masukan tadi, ya, detail sekali. Bagaimana kita harus tegas illegal logging termasuk Ibu tadi. Tapi kalau polisi hutan kita jumlahnya sekian, kemudian struktur APH kita mohon maaf, ya, kita berkawan dengan teman-teman APH. Tapi kalau seandainya di bawahnya masih melakukan Ibu katakan tadi ada bintang-bintang tadi. Ini gimana nih? Kira-kira memang kita bisa selesaikan hal seperti itu. Ya alhamdulillah sekali lagi dengan Satgas PKH ini dan kami bagian dari situ. Ya, banyak sekali yang memang bisa kita lakukan termasuk misalkan melakukan reclaim ya, menghadirkan kembali Taman Nasional Tesonilo kita yang menjadi rumah Domang dan kawan-kawannya tersebut. Ini yang dikatakan oleh Pak Sodi tadi sebagai reformasi menyeluruh, Pak. Saya kira memang perbaikan regulasi dan kemudian diterjemahkan dalam komitmen pekerjaan sehari-hari. Mbak Bu Alin tadi soal solusi ke depan, saya kira itu solusinya, Bu. Sekali lagi kita tidak mengutuk masa lalu, tapi kita belajar dari masa lalu seperti kata Pak Rajib juga tadi. Ya. Jadi saya setuju ya RT RW dan salah satu masalah sekarang dulu ada badan koordinasi RT RW atau apa namanya yang sekarang tidak ada, Bu. Jadi bagaimana mungkin, ini saya teman-teman dari daerah sering bilang, kalau memang ada masalah kemudian harus berkonsultasi ke banyak tempat, ke KATR BPN harus bicara, ke Kemendagri harus bicara. Di satu ratas Pak Nusron Wahid sudah mengusulkan pada Pak Presiden, nanti saya cek apa progresnya, supaya ada badan lagi untuk tata ruang ini, koordinasi tata ruang. Kalau nggak salah ketika itu diminta Bappenas untuk menjadi semacam koordinatornya, menteri-menteri terkait kemudian bergabung di sana. Nanti datanya bisa kita share Ibu tentang data ruang itu, termasuk nanti tentu adalah perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi kewajiban Rehabdas ya. Tadi Polhut Ibu mengatakan juga sudah tua, itu faktanya Bu, faktanya, dan jumlahnya hanya 3.000 berapa? Lahan kita, hutan kita 125 juta, Polhut kita kalau nggak salah 3.400 sekian. Tadi juga ada masalah PNBP tidak kembali ke Kementerian Kehutanan, itu faktanya. Kita harus duduk bareng-bareng nih dengan dengan Menteri Keuangan. Pak Purbaya sudah datang ke kantor saya waktu itu, kita mendatangkan MOU ya. Salah satunya kita katakan, bagaimana mungkin kita bisa jaga hutan kalau seandainya PNBP yang disediakan hutan kemudian mampir ke dimasukkan ke Kementerian Keuangan kemudian diredistribusikan secara proporsional kepada kementerian-kementerian lain. Taman Nasional kita di Rinjani atau di Taman Komodo dapat PNBP sekitar 60 miliar setahun, tapi yang kembali menjadi dikelola oleh Taman Nasional kita cuma 10 miliar misalkan. Ini kan ada persoalan struktural yang kita perbaiki. Siapa yang bekerja dia yang menuai. Siapa yang mendapatkan uangnya, ya dia yang harus mendapatkan kembali untuk dipergunakan kembali ke tapak, ke alam. Ke siapa kita akan komplain soal ini? Kan harus bersama-sama nih kita perjuangkan. Saya sudah berbicara dengan Pak Purbaya, namun mungkin ada struktur keuangan ya yang memang harus di-manage demikian rupa oleh beliau, sehingga memang belum bisa seperti yang kita harapkan itu. Soal tobat bareng-bareng tadi kata Bu Alin, saya alhamdulillah sudah mendapat WA dari Pak Gus Imin, ya beliau mengatakan minta maaf kepada saya, mengatakan bahwa bukan itu maksudnya. Beliau secara gentle saya kira minta maaf, dan saya kira saya terima maaf beliau karena memang bukan itu maksud beliau. Beliau mengatakan demikian kepada saya, dan sebagai sesama menteri saya katakan kita harus kompak. Ya. Nggak boleh lagi ada pernyataan-pernyataan yang justru saling mendiskreditkan antara kementerian yang lain. Ini penting, ya. Ini semuanya anak buah Pak Prabowo. Ya, tidak bisa mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru mengganggu stabilitas kita. Dan sekali lagi saya apresiasi Gus Imin mengatakan maaf kepada saya dengan pernyataan yang keliru ketika itu. Bu Melati tentang penurunan tren, ya, saya kira bukan karena hutannya tidak ada, Bu, ya.
tutupan hutan kita masih ada, tapi saya kira ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Ya. Kenapa misalkan angka penurunan, angka kebakaran hutan kita menurun setahun ini? Alhamdulillah. Dari 236.000 hektar pada 2024, sekarang sampai bulan September yang lalu hanya 213.000 hektar. Ini prestasi. Ya. Tadi juga dikatakan soal kenapa turun, ya saya kira mulai meskipun sama sekali belum sempurna. Sampai tadi Ibu sampai melihatkan bagaimana ada truk yang keliling dengan ngeledek kita masih berjalan di ruas jalan setelah terjadi banjir. Itu persoalan kita sekali lagi, tapi saya merasakan dan saya optimis apabila kerjasama antar kementerian ini, ya termasuk PKH di sana terus bekerja dengan baik, insya Allah hal-hal semacam tadi, Ibu, kalau di backing oleh Bintang, di PKH-nya juga Bintang, insya Allah ya Polhut kita bisa bekerja sama dengan lebih baik untuk menertibkan truk-truk yang tadi diperlihatkan oleh Ibu, yang benar-benar membuat hati kita juga sedih ketika kita masih grieving, kita masih berduka, tapi sudah ada orang yang dengan berani sedemikian rupa. Dan saya tidak tahu, sekali lagi nanti saya akan tanyakan ke Pak Dirjen Gakum itu di mana dan kenapa orang kita tidak ada di sana. Detail citra Ibu nanti kita bisa serahkan ke Ibu. Saya kira ini juga hasil data citra ya. Kinerja PBPH buruk, sekali lagi saya punya komitmen Bu untuk mencabut PBPH yang kinerja buruk tadi, tentu dengan kriteria yang ketat ya, dengan ketat dan keberanian yang seperti yang diperintahkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Pak Rajiv, tentang akumulasi masa lalu, kerusakan historis, dan segala perbaikan struktural seperti yang saya katakan tadi Pak Rajib. Kita tidak bisa hanya memadamkan api, tetapi bagaimana memastikan memang api-api itu tidak menyala lagi dengan seperangkat peraturan berikut anggaran dananya yang memang cukup untuk mengatasi tersebut. Karena sekali lagi bagaimana kita ingin berharap suatu hal berubah tapi dengan cara yang sama. Soal PLTA Batang Toru segala macam tadi saya sudah katakan, Pak Rajib, kami sudah mengidentifikasi, saya tidak bisa sampaikan di forum ini apa saja, tapi sudah ada lebih kurang 12 subjek hukum perusahaan yang teridentifikasi, diduga melakukan pelanggaran, dan hari ini dari kemarin sebenarnya Polhut kami sudah ada di lapangan, dan saya kira 1-2 hari ini akan ada hasil yang bisa kita rilis kepada publik dan juga kepada Komisi 4 tentunya. Khusus tentang TPL Pak, jadi sekali lagi tidak hanya TPL, tapi ada 20 tadi PBPH ya, yang bermasalah yang akan coba kita tertibkan, termasuk melakukan rasionalisasi terhadap izin TPL ini. Ya. Di konsesi TPL yang sekitar 180.000, 167.000 itu sudah ada sekitar berapa yang udah sertifikat? Yang ada sertifikat berapa? 46.000 terfragmentasi Pak. 46.000-nya sudah terfragmentasi dan diantaranya juga telah terbit sertifikat. Jadi ada TORA, ada APL, ada perhutanan sosial, ada pengajuan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu nanti akan kita rasionalisasi sehingga tentunya bagi perusahaan ini juga sehat. Dia hanya menguasai sesuatu yang memang bisa diproduksikan. Sisanya nanti tentu akan kita pergunakan untuk kepentingan macam-macam tadi. Apakah bisa untuk TORA, apakah bisa untuk kemitraan konsesi ya, yang bisa dilakukan dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian Bu Hindun, anggaran HERAL itu PR kita Bu. Pak Alex dari ketika pengajuan anggaran sudah berteriak kencang, saya kira saya tertolong untuk itu, tapi akhirnya ya, dengan politik anggaran ya, antara pemerintah dan Banggar dan DPR baru segitu. Ada kenaikan sekitar 1 triliun, masih kurang. Insya Allah nanti di ABT nanti terutama saya kira kita akan mulai berbicara tentang terutama tentang DAS ya, yang ada di tempat-tempat yang terdampak ini. Pencabutan PBPH ini Bu Hindun tentu mempertimbangkan banyak hal,
dan agar tidak open access, kita akan aktifkan KPH untuk menjaga di sana, termasuk juga membuka kepada swasta-swasta yang lebih kredibel untuk memang ingin berusaha dan kemudian juga mempunyai kemampuan untuk menjaga hutan tersebut, Bu. Tapi saya arahkan sekali lagi, PBPH-nya bukan PBPH untuk PBPH alam ya, tapi justru PBPH restorasi ekosistem atau jasa lingkungan. Tobat Naswa sudah saya sampaikan tadi, Bu. Sama-sama tobat kita. Pak Rahmat Soleh, saya tidak denial, Pak. Saya sama sekali tidak denial. Saya tadi mengatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan banjir ini kompleks dan kombinasi antara faktor itulah yang menyebabkan banjir tersebut. Cuaca hanya salah satunya. Lebih dari itu memang ada evaluasi dari kami, ya, evaluasi dari kami tentang hutan, tentang AMDAL di kementerian lain, pemerintah daerah sendiri. Kalau tadi dikatakan PPKH, Pak, ada bukaan tadi di Batang Toru segala macam. Ya, bisa saya saksikan misalkan ada persoalan apa itu yang besar, Green Court, apa? Agin Court misalkan yang sering viral itu dari tahun 80 itu udah jadi APL, Pak. Saya juga baru tahu ketika kasus ini saya minta Dirjen Planologi menyerangkan kepada saya dari 87 tahun 87 sampai kemudian ada perubahan tata ruang di 2005 ya, di 2005 itu memang APL bukan kawasan, meskipun di sekelilingnya itu adalah Taman Nasional. Siapa yang membuat RT RW? Siapa yang mengajukan RT RW? Kita bersama, Pak. Ada keterlibatan pemerintah daerah juga di sana di masa-masa itu. Gitu. Jadi sekali lagi saya tidak mengatakan, apalagi saya berapologi, saya defensif bahwa ini ada terkait dengan hutan. Iya, oleh karena itu kita harus perbaiki, Pak, perbaiki diri kita agar sekali lagi dikatakan tadi semua terenyuh. Saya di hari kedua, Pak, juga datang ke Agam dari Riau. Saya datang ke Agam melihat sendiri dengan Bapak polisi. Saya kebetulan dapat mengevakuasi 2 jenazah di depan mata saya sendiri. Sangat sedih, Pak, sangat sedih sekali. Tapi apa kemudian yang bisa kita lakukan untuk perbaikan secara struktural yang tadi mudah-mudahan sudah bisa saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Lahan kritis 12 juta ini sudah di-announce oleh Pak Presiden di UN General Assembly di New York ya. Kita sedang bekerja untuk itu, Bapak. Salah satu caranya karena memang keterbatasan APBN dan saya kira bisa yaitu melalui skema perdagangan karbon. Saya sudah bertemu dengan beberapa entitas pedagang di Belm kemarin atau di Sao Paulo, ketemu dengan beberapa investor, green investor yang ingin memang melakukan restorasi ekosistem di kita, termasuk melakukan restorasi di 12 juta hektar ini. Saya berharap justru lebih banyak nanti keterlibatan swasta yang mendapatkan insentif dari bisnis menanam daripada menebang. Ini yang memang digambarkan secara baik di Perpres 110 tentang nilai ekonomi karbon tersebut. Saya setuju, Pak, kalau memang ada ruang untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dan mengembalikan angka 30% minimum sebagai daya dukung daya tampung itu, saya sangat setuju sekali. Itulah, Pak, soal Satgas PK itulah yang diumumkan oleh Pak Presiden ketika berada di Padang tersebut. Ya, meminta kepada Satgas PKH dan kami bagian dari situ untuk kemudian dapat meminta denda kepada para perusahaan-perusahaan itu. Ya. Ambil dari perusahaan itu dan kemudian denda itulah kemudian yang akan dikembalikan pada masyarakat, terutama masyarakat yang ada di 3 provinsi terdampak. Saya sudah tanda tangan, Pak. Untuk sawit saya sudah tanda tangan, sekitar 6 triliun saya tanda tangani. Penagihan denda. Sekali ditagih sekarang bareng-bareng oleh Gakum dan oleh Satgas PKH. Pak Heri, saya setuju, Pak, identifikasi tanpa eksekusi memang tidak ada perlunya, Pak. Dan oleh karena itu, itulah gunanya kita membuat sebuah rencana yang memang executable, yang memang mungkin dieksekusi, tidak hanya daftar mimpi yang nampaknya indah tetapi tidak bisa kita laksanakan. Ya tadi Bapak mendukung ya Polhut, memang begitu, Pak. Saya katakan tadi angka Polhut kita di Aceh sebagai contoh saja ya, hanya 64 orang untuk mengcover 3,5 juta hektar. Artinya satu orang harus 54.000 hektar untuk dalam pengamanan tersebut.
Insya Allah Pak, kalau dibantu Pak Heri saya akan semakin tegas Pak Heri. Pak Pangga, Wakil Ketua, kalau kita dudukkan persoalan seperti itu tadi tuh, ya. Persoalannya adalah persoalan lama yang bergulung, ya, yang tidak terselesaikan persoalan strukturalnya. Jadi seolah-olah nanti masing-masing menteri yang hadir akan hanya menambal sulam terhadap apa yang terjadi pada masa lalu. Dan oleh karena itu sekali lagi, revisi Undang-Undang Kehutanan termasuk revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah mesti memasukkan sektor kehutanan sebagai sektor wajib. Sehingga mata anggaran di daerahnya pun akan dimaksimalkan untuk sektor kehutanan. Saya kira udah banyak. Oh, Pak Pangga udah nggak ada ya? Gimana? Skip aja ya, skip aja, maaf ya. Pak Johan, makasih sudah mengingatkan kembali apa yang pernah saya bacakan di forum ini pertama kali saya datang. Dan insya Allah Pak Johan, saya akan terus berusaha agar tangan saya tidak menandatangani sesuatu yang akan merusak hutan kita. Bang Alex, tentang HTI, saya kira kita punya cara menghitung yang sudah relatif valid Pak, karena juga dikurasi oleh teman-teman di Simontana misalkan, bahwa yang kita hitung itu memang tegakan hutan alam. Jadi kalau misalkan ada penanaman hutan HTI itu bukan termasuk dari neto dari reforestasi kita. Ya. Ya kalau penanamannya berarti kan bukan neto dari usaha reforestasi kita. Jadi betul-betul hutan alam Bang kalau penghitungan itu. Rehabdas setelah itu Bang, saya kira di raker berikutnya, saya kira kalau konteksnya sudah selesai usaha kita untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, saatnya mungkin kita memang harus berbicara hal yang lebih struktural, termasuk di dalamnya membincang tentang anggaran yang memang yang layak ya diberikan untuk daerah terdampak ya, untuk melakukan mitigasi yang lebih baik lagi. Saya kira itu Pak, sementara ini terus terang mengatasi keterbatasan jumlah polhut, misalkan kita mempergunakan drone untuk patroli, smart patrol ya, mempergunakan itu sehingga apa yang di cover tadi hanya berapa kilometer kemudian bisa lebih baik lagi. Kalau seandainya memang dengan radar ini memang bisa lebih akurat, dan saya pernah diceritakan juga oleh Pak Dirjen Planologi, tapi harganya luar biasa mahalnya. Tapi kalau memang ada komitmen kita untuk mengeksekusi itu, dan kita coba nanti akan bicarakan juga dengan Pak Presiden maupun dengan Menteri Keuangan. Terakhir Bu Titi, terima kasih atas motivasi Ibu, peringatan Ibu kepada kami. Sekali lagi ini memang truk yang tadi nampak di mata kita ini betul-betul lelucon sekaligus menghina kami di Kementerian Kehutanan. Insya Allah nanti saya akan tugaskan Pak Dirjen Gakum, tapi tentu juga dengan Satgas PKH, kalau bisa betul dicari perusahaannya apa itu, dan harus bisa Pak Dirjen Gakum ya, agar kita saksikan, tunjukkan kepada publik lebih banyak lagi bahwa negara hadir dan ada deterrent effect terhadap orang-orang yang memang melakukan illegal logging selama ini. Sekira demikian yang bisa saya tanggapi. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri atas jawaban-jawabannya ini.